Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah amma ba'd. Teman-teman, sobat UB TV yang berbahagia, kembali lagi di episode Mutiara Iman pada kali ini. Perkenalkan, saya Musfika Rifki. Pada kali ini insya Allah saya akan menemani teman-teman semua selama beberapa waktu ke depan. Di sini saya tidak akan membahas mengenai berita-berita teraktual ataupun kondisinya seperti apa di masa kini. Mengenai apapun itu, tidak akan membicarakan mengenai pres dan wapres yang baru saja dilantik. Dan juga tidak akan membahas bagaimana perpolitikan kampus Brawijaya saat ini. Tetapi yang akan saya bahas di sini yaitu adalah fundamentalnya, dasar-dasar bagaimana kita sebagai manusia harus terus melanjutkan hidup dan berkehidupan, menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kita, menyelesaikan segala urusan-urusan kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada akhirnya kita pasti membutuhkan pertolongan. Baik itu bantuan atas masalah-masalah kita, bantuan atas urusan-urusan kita yang belum selesai dan terhambat. Dan masih banyak lagi pastinya. Dengan berbagai cara dan antisipasi, apabila kita sudah sampai pada tahap burnout, atau biasa kita sebut sebagai mentok, pasti kita akan memohon untuk bisa melewati semua permasalahan-permasalahan kita. Apalagi jika kita mengambil case kita sebagai mahasiswa yang memiliki banyak sekali tugas, mau itu di bangku perkuliahan seperti tugas dari dosen, tugas dari asisten praktikum, ataupun permasalahan kita di luar bangku perkuliahan, seperti urusan-urusan kita di organisasi, bentuk tanggung jawab kita terhadap program-program kerja yang sedang kita jalankan, dan masih banyak lagi yang belum saya bisa sebutkan satu persatu. Bentuk pertolongan ada yang datangnya dari makhluk hidup, terutama manusia. Ada juga yang datangnya dari Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa kuat sih manusia untuk menggapai cita-citanya? Seberapa kuat sih manusia untuk menggapai mimpinya? Seberapa kuat manusia dalam menggapai sesuatu yang ingin dia dapatkan? Tanpa adanya bantuan dari sekitarnya, tanpa adanya pertolongan, baik itu dari manusia seperti teman-teman kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, ataupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ingatlah, yang menjadi garis besar kita, yang perlu kita camkan bersama, manusia ini hanya bersifat sementara, yang artinya tidaklah bantuan dari manusia itu datang terus-menerus kepada kita. Tidak selamanya kita bisa bergantung kepada manusia. Ada beberapa hal yang tidak bisa diberikan manusia kepada kita, dan tidak selamanya manusia itu ada untuk kita. Lantas kira-kira apa sih yang harus kita perbuat? Apa kemudian lalu kita kemudian menyerah begitu saja? Sesungguhnya ketika kita tertimpa sebuah masalah, urusan-urusan yang tidak kunjung kelar, alangkah baiknya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 42, Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kepada Allah lah tempat kembali semua makhluk. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Karena sesungguhnya Allah yang memiliki bumi dan seluruh isinya, serta apa yang di atasnya seluruh isi langit. Lantas apa yang tidak bisa Allah kasih kepada kita? Maka jadikanlah berdoa kepada Allah ini juga sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya motif orang mendekat kepada Allah itu ada dua. Kalau tidak meminta atau enggak dia bertobat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sangat dekat
Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Sebenarnya, sebelum kita meminta atau berdoa, Allah itu udah tahu. Allah itu udah tahu apa kebutuhan kita dan apa doa kita. Karena Allah sebagai pencipta kita. Engkau meminta kepadaku, maka akan aku jawab. Begitu kata Allah. Saya sendiri pernah mendengar sebuah kajian mengenai doa yang dibawakan oleh Ustadz Hadi Hidayat mengenai fikih doa. Beliau mengatakan yang intinya formulasi dalam berdoa itu, doa kapanpun dimohonkan itu sesungguhnya formulasi awalnya itu pasti dijawab. Dan dijawab itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Karena Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ketika apa yang kita butuhkan sesuai kebutuhan, dan sifat kebutuhannya ini adalah bersifat dunia dan akhirat, maka Allah akan berikan. Seperti itu kira-kira teman-teman. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dibahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Sekian. Hal tersebut sebenarnya dapat masuk di akal. Dan kita sebagai manusia pun bisa relate terhadap hal tersebut. Di dalam kajiannya, Ustadz Hadi Hidayat pun melanjutkan dengan memberikan contohnya. Ketika kita sebagai orang tua, lalu anak kita meminta motor, walaupun ada rezekinya, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tentu tidak akan kita berikan. Kita akan berikan kalau kapan? Kalau usianya sudah cukup, atau misalkan sesuai undang-undang. Dan mungkin yang lebih mendasarnya lagi, ketika kebutuhannya telah mendesak untuk membelikannya motor. Hal ini sebenarnya sama. Ketika kita terkadang meminta kepada Allah, pada saat ini mungkin belum siap, belum pas waktunya. Nanti pada waktunya Allah akan berikan. Dan hal ini merupakan sesuatu yang standar sekali. Sesuai dengan fitrah, doa itu sebenarnya standarnya itu dijawab. Kalau tidak baik untuk dia di dunia, maka akan diberikan di akhirat. Berbicara mengenai doa, sebetulnya merupakan hal yang terbilang kompleks. Karena doa merupakan salah satu cara kita berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Di sini saya ingin bercerita sedikit. Ketika semasa saya masih di pesantren, yaitu Al-Kahfi Bogor, saya pernah berdiskusi dengan teman saya. Yang sekarang beliau lumayan aktif di bidang mentoring keagamaan di Telkom University. Kala itu, diawali dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sih kira-kira kok ada sih doa yang dikabulkan dan doa yang tidak dikabulkan? Lalu kita pun berdiskusi panjang lebar mengenai hal tersebut. Hingga kemudian sampailah pada suatu kesimpulan yang pokoknya diksinya itu seperti ini. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu silinier dengan keyakinan hati kita bahwa doa tersebut pasti akan dikabulkan. Jadi konteksnya ini mengenai apa yang sedang kita kerjakan lalu kita berdoa. Saya akan kembali mengambil case kita sebagai mahasiswa
karena saya sendiri juga sebagai seorang mahasiswa, di waktu dekat ini kita telah mengadakan ujian tengah semester untuk semester ganjil. Ketika kita melakukan persiapan UTS dari jauh-jauh hari, kita pelajari, kita memahami, hingga seluk-beluk dari suatu mata kuliah tersebut. Lalu kita berdoa, ya Allah, semoga nilai UTS mata kuliah A ini mendapatkan hasil yang bagus. Maka dapat dipastikan doa kita akan terkabul dengan mendapat nilai yang bagus. Karena mengapa? Karena tertanam keyakinan di dalam hati kita bahwa doa kita pasti terkabul dan mendapatkan hasil yang bagus. Namun begitu pula sebaliknya. Ketika kita melakukan persiapan UTS dengan persiapan yang setengah-setengah, atau biasanya anak mahasiswa ini sering biasa menyebutnya dengan sistem kebut semalam, dan lalu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan hasil yang bagus. Kira-kira apa yang akan terjadi? Bisa jadi kita mendapat nilai yang bagus karena sebuah keberuntungan. Tetapi kemungkinan besarnya hasil kita tidak akan maksimal, atau bisa dikatakan tidak bagus. Karena kenapa? Karena tertanam di dalam hati kita bahwa kita tidak yakin untuk mendapatkan hasil yang bagus. Sehingga doa kita tidak dikabulkan. Sehingga dapat disimpulkan ketika hati kita yakin 100% bahwa doa kita akan dikabulkan, maka Allah akan kabulkan. Pertanyaan pun muncul kembali. Berarti bagaimana cara kita meyakinkan hati agar doa kita senantiasa dikabulkan? Yaitu dengan cara kita berikhtiar. Kalau tadi disebutkan bahwa doa itu akan terkabul selinier dengan keyakinan hati kita, maka berikhtiar ini pun selinier dengan keyakinan hati. Semakin kita memperbesar ikhtiar kita dalam mencapai sesuatu, maka keyakinan hati kita akan semakin bertambah. Kemudian hasil perdiskusian dengan teman saya semasa pesantren itu pun diperkuat dengan hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, Udu Allah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafilillah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yang yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Sehingga kami pun menyimpulkan kalau pandangan kami mengenai doa ini tentu masuk akal dan dapat kita interpretasikan di kehidupan, yang pada intinya jangan hanya kita berdoa kepada Allah, namun kita melupakan kewajiban kita untuk berikhtiar. Bagaimana Allah akan mengasihi kepada kita apabila diri kita sendiri aja tidak memiliki usaha untuk mencapai hal tersebut? Kemudian perdiskusian kita pun diperkuat juga dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Najm ayat 39. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, yang artinya sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku. Dari hadis qudsi ini dapat kita telaah lebih lanjut. Apabila kita berprasangka yang baik terhadap sesuatu, maka Allah akan berikan kita kebaikan dari yang kamu prasangkakan itu berkali-kali lipat. Apabila kamu memiliki prasangka yang buruk terhadap sesuatu, maka Allah pun bisa menjauhkan kita dari hal tersebut berkali-kali lipat. Teman-teman sekalian, apa yang kita sebut sebagai prasangka itu sebenarnya sangkut pautnya dan ada keterkaitannya dengan masalah hati. Semakin kita yakin bahwa kita dapat mencapai hal yang kita inginkan, maka semakin kita yakin bahwa doa kita pasti dapat dikabulkan. Sebenarnya hal ini sangat berkaitan pula dengan konsep tawakal, yang dimana tawakal ini merupakan salah satu konsep yang indah dalam Islam. Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam tatkala menjelaskan hadis nomor 49 mengatakan, tawakal adalah benarnya penyandaran hati pada Allah Azza wa Jalla.
Yang artinya tawakal adalah benarnya penyandaran hati pada Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kemaslahatan dan menghilangkan bahaya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Menyerahkan semua urusannya kepadanya, serta meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada doa yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya, dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Tawakal mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil melakukan yang terbaik dalam tiap usaha kita. Sikap ini membawakan ketenangan pikiran, keteguhan dalam keputusan, dan keikhlasan dalam tindakan kita dalam berkehidupan. Kita sering dihadapkan pada keputusan-keputusan permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi masa depan kita, atau bahkan kehidupan kita setelahnya dalam waktu dekat. Penerapan tawakal dalam konsep ini adalah bagaimana kita sesungguhnya dalam berjuang untuk mendapatkan suatu hal, sungguh-sungguh dalam meraih apa yang kita impikan. Ketika semua upaya telah dilakukan, maka jalan terakhirnya yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan yang terbaik. Dilanjutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal, maka sungguh Allah akan mencukupi urusan dunia dan agama mereka. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Talaq, yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Apabila pembahasan tadi menjelaskan bagaimana berdoa dengan landasan supaya hajat, kebutuhan, atau urusan yang sedang kita kerjakan dapat terselesaikan dengan hasil yang terbaik dan dapat dikabulkan. Bagaimana jika kita berdoa meminta apa yang ada di luar kuasa kita? Seperti diberikan karunia seorang anak untuk orang yang sudah menikah, atau meminta jodoh bagi kita yang belum menikah. Ada pembahasan kembali dari Ustadz Adi Hidayat di lain kajian menjelaskan bahwa ada beberapa amalan yang apabila dikerjakan akan mempercepat proses terkabulnya doa. Sejatinya, setiap amalan dapat mempercepat terkabulnya doa. Namun, beberapa amalan ini menjadi pemicu besar dalam terkabulnya doa-doa kita. Yang pertama, yaitu sedekah. Dengan sedekah sendiri, sebenarnya juga melatih hati kita. Belajar untuk ikhlas, memberi tanpa mengharapkan balasan. Jika kita bingung, ingin memberi, tapi nggak ada yang bisa diberi. Islam itu memudahkan kita. Maka qaulun ma'rufun. Maka berkatalah yang baik. Atau bisa juga at-tabassumu shadaqah. Atau enggak, senyumlah kepada orang lain. Orang lain bahagia melihat kita senyum, makanya senyum itu sedekah. Yang kedua, yaitu Al-Quran. Ketika selesai membaca Quran, jangan kamu bersegera beranjak dari tempat duduk kamu. Bisa setelah membaca Shadaqallahul Azim, bisa setelah membaca Alhamdulillah. Ada beberapa contoh doa ketika selesai membaca Quran, seperti Allahummarhamna bil Quran. Bisa juga dengan meminta keberkahan dari ayat-ayat yang kita baca. Selipkan doa-doa kita setelah melakukan kegiatan tersebut, dan dapat juga kita niatkan supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Kemudian selain dua amalan yang dapat memicu terkabulnya doa tadi, juga terdapat waktu-waktu terbaik yang dianjurkan untuk kita memanjatkan doa. Yang pertama yaitu ketika sholat. Jangan hanya berpikir bahwa kita hanya bisa berdoa selepas sholat. Karena sesungguhnya waktu berdoa setelah sholat juga menjadi anjuran. Karena kita berdiri membaca Al-Fatihah, membayangkan dirimu sedang berdialog dengan Sang Maha Pencipta. Ketika kita tidak mampu melihatnya,
yakinkan pada diri kita sendiri bahwa Allah mengawasi kita. Ketika ruku, setelah membaca doa yang sunnah subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, bisa kita selipkan pula doa-doa kita. Kemudian kita sujud. Nah, ini yang paling utama. Bukan hanya sujud yang terakhir, tetapi di setiap sujud. Sebab disitulah posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, yaitu di sepertiga akhir malam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Rabb kami yang maha berkah, lagi maha tinggi, turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga akhir malam. Lalu berfirman, barang siapa yang berdoa, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang memohon, pasti aku akan perkenankan. Dan barang siapa yang meminta ampun, pasti aku akan mengampuninya. Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga, yaitu ketika memasuki waktu berbuka puasa bagi orang yang berpuasa. Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat berbuka, ada doa yang tidak ditolak. Yang keempat, sesaat pada hari Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya pada hari Jumat ada satu saat yang tidak bertepatan seorang hamba muslim sholat dan memohon sesuatu kebaikan kepada Allah, melainkan akan diberikan kepadanya. Beliau berisyarat dengan tangannya akan sedikitnya waktu tersebut. Sahih Al-Bukhari. Yang kelima, pada saat sedang kehujanan. Dari Sahal bin A'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dua doa yang tidak pernah ditolak, yaitu doa pada waktu azan dan doa pada waktu kehujanan. Imam An-Nawawi berkata bahwa penyebab doa pada waktu kehujanan tidak ditolak atau jarang ditolak dikarenakan pada saat itu sedang turun rahmat, khususnya curahan hujan pertama di awal musim. Nah, itulah beberapa waktu yang dianjurkan untuk kita memanjatkan doa. Dan kita sebagai makhluk yang lemah dan pastinya membutuhkan pertolongan, hendaknya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh berhenti memohon kepadanya. Berbeda dengan manusia yang terkadang sangat enggan ketika diminta pertolongan, Allah justru sangat menyukai hambanya yang senantiasa memohon kepadanya. Bahkan, Allah lebih menyukai seorang hamba yang berbuat dosa tetapi gemar bertaubat daripada hamba yang melakukan amal soleh namun tidak pernah merasa bersalah. Al-Qurtubi Al-Jam'i Liyah Kamil Quran mengatakan, barang siapa menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Keyakinan hati kita ketika berdoa, perasaan yakin bahwa Allah selalu menyertai dan dilengkapi dengan ikhtiar dan tawakal, insya Allah segala permintaan kita, hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita harus senantiasa memperbaiki niat, menjaga kesabaran, dan terus berusaha dengan penuh keyakinan. Karena setiap doa yang kita panjatkan akan mendatangkan kebaikan, baik berupa terkabulnya permintaan kita atau datangnya hikmah yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.